Salve, selamat berjumpa kembali bersama Ibu Ningsih dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, khususnya untuk kelas 7. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ibu meyakini bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran agama. Hari ini kita akan membahas materi kita di bab yang kedua, yaitu aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Ibu berharap sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki kalian memiliki kebanggaan dalam diri kalian. Entah itu kebahagiaan sebagai perempuan ataupun juga sebagai laki-laki. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, tetapi sebelum lebih masuknya, mari kita memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa, bimbinglah dan berkatilah kami dalam setiap proses pembelajaran kami hari ini, agar kami mampu membanggakan diri atau memiliki rasa bangga terhadap diri kami, baik sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan terangilah setiap pekerjaan, perbuatan, dan setiap aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Lindungilah kami sepanjang sehari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anakku yang hebat, pagi hari ini kita akan melihat apa tujuan-tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu 1. Mengucap syukur atas dirinya yang diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Yang kedua, menyebutkan kekhasan karakter sebagai laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, menjelaskan pandangan gereja dalam kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 2 ayat 18 sampai 21, dilanjutkan ayat 21 sampai 23, dan Katekismus Gereja Katolik artikel 2333 dan 2334. Oke, anak-anakku yang terkasih, hari ini kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Ibu berharap kalian tetap fokus, kalian tetap sehat, kalian tetap semangat untuk belajar agama Katolik. Nah, kita melihat selanjutnya, slide selanjutnya. Pada umumnya, remaja atau anak-anakku yang terkasih memiliki kebanggaan terhadap keberadaan diri kalian, baik itu sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki. Namun, tetapi kebanggaan tersebut sering disertai sikap terlalu membanggakan diri yang mengakibatkan tumbuhnya pandangan negatif terhadap lawan jenis. Misalnya, laki-laki merasa diri paling kuat, akhirnya timbullah rasa-rasa negatif kepada pihak perempuan, bahwa perempuan itu lemah, tidak mampu melakukan apa-apa, dan lain sebagainya. Lalu, remaja laki-laki memandang bahwa perempuan itu cengeng atau lemah. Sebaliknya, remaja perempuan menganggap bahwa laki-laki sebagai kasar atau keras, tegas, dan dia itu kasar dalam berperilaku. Ada juga sebagian kecil remaja yang merasa menyesal dilahirkan sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Nah, rasa penyesalan tersebut biasanya muncul dalam berbagai ungkapan. Misalnya ada yang mengungkapkan, ada yang mengeluh terus kenapa dia dijadikan laki-laki, kenapa dia dilahirkan sebagai perempuan, dan lain sebagainya. Lalu ada yang ingin melakukan operasi jenis kelamin, mengganti jenis kelaminnya menjadi pribadi yang dia inginkan. Dan juga ada yang berupaya mengubah penampilan dirinya sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki, yang pada hakikatnya atau pada akhirnya menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Nah, terkadang anak-anak merasa seperti itu. Kenapa saya dilahirkan sebagai laki-laki? Coba saya sebagai perempuan, saya bisa bersolek, berdandan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga pihak perempuan yang berpikir, kenapa saya dilahirkan sebagai perempuan? Saya mau juga jadi seorang laki-laki yang kuat, yang perkasa, yang tangguh, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya.
kita mendalami pesan kitab suci tadi tentang tentang perempuan dan laki-laki. Nah, kitab Kejadian tadi begini bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunkannya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, anak-anakku sekalian yang terkasih, hari ini kita melihat bagaimana kitab Kejadian mengisahkan bagaimana Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengannya. Allah menciptakan manusia baik itu perempuan dan laki-laki. Awal mula Allah menciptakan laki-laki, dan Allah menciptakan seluruh isi bumi itu diberikannya kepada laki-laki. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, Allah melihat kalau laki-laki itu atau manusia pertama itu diciptakannya, dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Dan Allah melihat bahwa tidak baik dia hidup seorang diri. Dengan demikian, Allah membuat manusia itu tertidur, lalu Allah mengambil tulang rusuk manusia itu dan dibentuknya manusia yang satunya lagi, yaitu seorang perempuan. Nah, dijadikanlah mereka berdua sebagai teman atau partner, rekan sederajat, ya. Oke. Ibu rasa kalian pasti membaca kitab suci dan tahu juga ya apa yang dimaksudkan dengan bacaan yang tadi kita baca. Nah, anak-anakku yang terkasih, tentang perumpamaan laki-laki atau perempuan dalam katekismus Gereja Katolik itu juga menegaskan tentang bahwa tiap manusia, apakah ia perempuan atau manusia, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Dan juga ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberikan mereka hak-hak serta tanggung jawab yang sama. Nah, kita melihat tadi Allah menciptakan manusia yang pertama itu Allah menciptakan Adam. Setelah itu Allah melihat Adam tidak baik hidup sendiri. Akhirnya Allah menciptakanlah yang namanya manusia perempuan atau yang disebut dengan Hawa. Nah, ketika Allah menciptakan mereka berdua, baru Allah melihat, oh ternyata ini yang sepadan. Akhirnya mereka berdua dibiarkan hidup bersama dan kepada mereka diberikan hak-hak dan tanggung jawab yang khas, baik itu sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki. Nah, adapun rangkuman materi kita hari ini anak-anak yang terkasih, yaitu Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan kepadanya masing-masing dilengkapi kebaikan dan keindahan. Semua itu Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Mereka sama-sama berharga di hadapan Allah. Yang kedua, kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dalam menciptakan laki-laki, perempuan, yaitu supaya mereka saling melengkapi, mengembangkan, membutuhkan, dan saling bertanggung jawab satu sama lain. Yang berikutnya, kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai perempuan dan sebagai laki-laki, yakni supaya melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Artinya bahwa kita manusia laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, menjadi partner kerjasama, menjadi pribadi yang melengkapi. Kalau tadi kita di pertemuan yang pertama kita melihat bahwa laki-laki kadang memiliki sifat yang keras, kasar, tegas, lalu
kuat, tangguh, dan perempuan sering dianggap sebagai pribadi yang lemah, lembut, yang halus dan lain sebagainya. Di situ tujuan Allah menciptakan keduanya ini supaya saling melengkapi, kedua pribadi yang saling melengkapi, saling support satu dengan yang lain, menjadi partner atau rekan kerja Allah di dunia ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai pribadi manusia, entah itu perempuan atau laki-laki, kita harus patut berbangga karena kita diberikan tanggung jawab yang khas. Karena perempuan memiliki tanggung jawab dan juga laki-laki memiliki tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki. Dan sampai di sini Ibu berasa anak-anak cukup paham ya soal materi yang Ibu sampaikan. Kita lanjut. Kita melihat ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan di sini. Lihat, di situ ada gambaran tentang kerjasama antara perempuan maupun laki-laki. Nah, kerjasama ini kita lihat bersama. Kita mengamati dulu. Tidak ada keraguan di antara yang lain apabila kita melihat pribadi kita atau orang lain itu sebagai partner atau sebagai teman, sehingga kita tidak memiliki hal negatif atau kita tidak mempunyai pikiran negatif tentang lawan kita atau orang yang lain daripada kita. Nah, dengan kata lain, laki-laki dan perempuan bersifat komplementer, artinya mereka saling membutuhkan dan saling bergantungan satu sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan dan sebaliknya perempuan tidak dapat hidup tanpa adanya laki-laki. Oke, anak-anakku yang terkasih, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu berharap kalian menyadari bahwa pribadi kalian entah sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan, kalian harus berbangga karena kepada kalian diberi tanggung jawab yang khas sebagai pribadi itu. Nah, terima kasih atas terima kasih untuk hari ini. Sebagai materi kita, sebagai citra Allah, setiap individu laki-laki ataupun perempuan diberikan keistimewaan dan keunikan masing-masing. Penting bagi kita semua untuk menyadari dan menghargai kebanggaan serta potensi yang ada dalam diri kita. Dengan kesadaran ini, kita boleh berusaha untuk memberi sumbangan positif kepada masyarakat dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Semoga kita semua terus berkembang dan berjaya dalam setiap aspek kehidupan. Nah, sebagai perempuan kita pun patut berbangga dan berusaha menggapai cita-cita. Baik itu pun sebagai laki-laki, akhirnya terjalin kerjasama antara perempuan dan laki-laki yang seperti di gambar ini. Kita lihat, oke? Anak-anakku yang terkasih, sekian dan dari pertemuan kita hari ini, Ibu rasa kalian pasti sudah menyadari bahwa laki-laki dan perempuan itu bukan saja sebagai musuh, tetapi itu menjadi sebagai partner atau teman kerja atau teman untuk berbagi. Bagaimana kalau kita tidak mampu melakukan atau kita tidak mampu mengerjakan kerja yang berat, kita mohon pertolongan pada laki-laki atau ayah kita, saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.